Jadi yang saya rasakan sih ketika saya mengerjakan asesmen nasional, tentunya sekolah bisa meningkatkan ya kinerjanya, entah itu di pembelajarannya juga ditingkatkan lebih asik, apalagi saya udah kelas 12 kan, ya di mana kita tuh butuh rileks juga, tapi juga butuh deadline juga nih untuk mengerjakan soal-soal. Jadi, bapak dan ibu guru tuh sudah memiliki caranya tersendiri untuk membuat kita lebih mengerti dengan pelajarannya, tapi juga kita tuh rileks. Kebanyakan sih gangguannya tuh banyakannya tuh di jenjang SMA LB, karena mungkin kan pertama tuh kan di SMA dulu, jadi agak-agak banyak kendala. Tetapi sih sebenarnya untuk tahun ini enggak begitu banyak ya Mbak ya, Pak. Iya, semakin baik gitu. Ada sih kalau kendala-kendala sedikit gitu. Ya harapan kami saja kemudian ke depan ini ada perbaikan sehingga nanti akan semakin lancar begitu. Akhirnya gimana sih Bu pandangannya dari Bu Firen sendiri ya terkait pelaksanaan asesmen nasional di tahun ini, dan mungkin ada harapan apa gitu ke depannya? Ya, kalau seperti yang saya sampaikan di depan bahwa asesmen nasional ini kan besar manfaatnya bagi institusi sekolah gitu, karena untuk kebaikan atau peningkatan mutu. Maka kalau saya boleh mengatakan, yuk maju terus dilaksanakan. Dari pihak pemerintah juga kami dari pihak sekolah itu silahkan pemerintah untuk terus melaksanakan ini, dan harapannya tentu untuk sekolah-sekolah yang lain ya, mari kita mengerjakan sesuai dengan standar yang ada atau melaksanakan sesuai dengan standar yang ada. Kalau sudah sesuai dengan ketentuan yang ada itu enak kok gitu ya. Kan sebenarnya dari situ kita akan bisa mengetahui kekurangan kita sehingga akhirnya bisa memperbaiki. Tapi kalau kita sudah sudah merasa itu baik, itu nggak akan pernah bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi dari kita mengerjakan apa adanya atau kita akan bisa mendapatkan hasil yang apa adanya, kekurangan kita ini akan bisa kita perbaiki. Sehingga ini bisa selalu meningkatkan mutu sekolah, dan nanti efeknya adalah peserta didik. Dan efeknya lagi adalah peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kan luar biasa. Nah, kira kalau dari Bu Dewi sendiri, gimana pandangannya Bu terhadap pelaksanaan asesmen nasional, dan mungkin punya harapan untuk tahun berikutnya? Untuk tahun ini alhamdulillah asesmen nasional tuh sudah lebih banyak perubahan ya pelaksanaannya dari tahun-tahun sebelumnya. Server yang juga mungkin tidak lagi banyak down gitu ya. Terus adanya juga kamera loh Mbak. Jadi pada saat pelaksanaan itu nanti ada kamera yang bisa difungsikan mungkin untuk memantau ya. Takutnya mungkin ada semacam kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan asesmen nasional. Ada kameranya, jadi kami juga sebagai pendidik juga merasa oh iya betul, hasil dari asesmen nasional ini betul-betul murni ya, menggambarkan dari kemampuan sekolah gitu kan, bukan peserta didik tapi sebuah kualitas sekolah seperti itu. Nah, harapannya ke depan ya tentu saja karena manfaat dari asesmen ini cukup banyak ya. Salah satunya mungkin bagi kami karena kalau saya lihat sih soal-soal asesmen nasional untuk SLB dan sekolah umum itu sama sepertinya ya. Jadi mungkin harapannya mungkin untuk soal karena mungkin kami itu mau distandarkan, mau dilihat levelnya berada di mana seperti itu ya. Mungkin ada sedikit juga sih adanya akomodatif lah untuk soal-soal ANBK di tahun berikutnya gitu ya. Juga mungkin kalaupun misalnya soalnya berbeda, mungkin kami bisa juga minta nanti contoh-contoh soal yang ada di laman Pusmendik itu juga ada gitu buat kami khusus gitu ya. Karena kan selama ini hanya untuk jenjang SD, SMP, SMA saja seperti itu. Tapi mungkin hal itu dikarenakan memang karena soal kita tuh sama, jadi latihannya juga sama kok gitu mungkin. Gak apa-apa sih Mbak, yang penting bukan hanya sekedar stop sampai ada datanya merah, kuning, hijau dan seterusnya, tetapi ada juga peningkatan tindak lanjut dari pemerintah gitu untuk menindaklanjuti bagaimana caranya juga mendorong sekolah-sekolah
untuk meningkatkan gitu rapot pendidikannya biar jadi lebih bagus lagi seperti itu. Oke, tapi berarti Ibu merasa kalau untuk teman-teman yang ada di sekolah luar biasa ini membutuhkan treatment khusus dalam tanda kutip baik itu soal ataupun yang lainnya dalam asesmen nasional ini? Saya rasa untuk saat ini iya gitu ya. Tetapi satu lagi Mbak, sebetulnya di tahun ini pun ya saya melihat bahwa kriteria peserta didik calon calon peserta asesmen nasional itu sudah lebih fokus lagi. Kalau dulu kan hanya sebatas peserta didik tunarungu dan tunadaksa saja tok di situ gitu ya. Nah, tetapi sekarang sudah ada lagi pembatasnya bahwa yang bisa ikut asesmen nasional itu adalah peserta didik tunarungu dan tunadaksa tanpa disertai dengan hambatan intelektual, hambatan bahasa dan membaca, dan juga mampu mengoperasikan mampu mengoperasikan asesmen nasional secara mandiri di situ. Jadi kami pun jadi lebih tenang ketika nggak semua anak nih bisa ikut ini. Jadi kita juga ketika ada anak A yang memang mengalami hambatan intelektual, tunarungu plus hambatan intelektual, nggak bisa dipaksain untuk ikut asesmen. Tapi kalau dulu-dulu kan udah sama tunagrahita, tunarungu juga harus mengerjakan soal asesmen nasional sama dengan anak-anak pada umumnya. Jadi repot Mbak itu. Alhamdulillah tahun ini dari pihak Kemendikbudristek sudah ada perhatian ya. Suara-suara kami, keluh kesah kami didengar dan juga sudah ada realisasi sedikit demi sedikit banyak perubahan. Oke, berarti dari kebijakannya sendiri dari tahun ke tahun juga terus ada peningkatan gitu ya Bu ya. Nah, kalau dari Mas Fadil sendiri nih, kira-kira gimana sih pandangannya terhadap pelaksanaan asesmen nasional dan mungkin ada harapan apa untuk kedepannya? Kalau pandangan saya sebagai siswa terkait asesmen nasional, tentunya bagus banget ya Kak. Karena asesmen nasional ini benar-benar bisa menilai sejauh mana kemampuan kita saat memahami literasi dan numerasi. Jadi menurut saya asesmen nasional ini kalau bisa selalu ada lah setiap tahunnya. Karena emang dampaknya tuh sangat berdampak banget ke diri saya sendiri di kehidupan sehari-hari. Kayak sebelum asesmen nasional tuh kayak aduh kalau baca bacaan yang banyak banget gitu, aduh pusing gitu kan, terlalu banyak. Tapi setelah adanya asesmen nasional, saya tuh jadi lebih terbiasa gitu, kayak oh ya udah ini kan dulu udah sempet ngerti nih gimana cara pengerjaannya gitu. Jadi ketika kita ngelihat soal yang sama gitu dengan metode soal yang sama kan soalnya banyak gitu, kita udah nggak bingung lagi gimana cara pengerjaannya, kayak oh ya udah ngeliat aja poinnya gitu, nggak usah dibaca semua, tapi ya kita punya metode masing-masing lah untuk mengerjakan soal-soal tertentu kayak gitu sih Kak. Sejauh ini kalau untuk siswa sendiri, apakah dirasa memang udah cukup maksimal, udah optimal baik dari segi soal kebijakan dan lainnya, atau mungkin ada tambahan kayak Bu Dewi? Pengennya seperti apa sih kalau dari siswa sendiri? Kalau dari siswa sendiri mungkin sudah sangat maksimal kali ya pengerjaan kayak gini. Karena apalagi kalau buat anak-anak SMA seperti saya, soal-soal literasi dan numerasi ini kan sangat berguna ya untuk kami, apalagi nanti ada namanya UTBK yang kayak bener-bener kita bisa belajar dulu nih dari literasi dan numerasi yang 11-12 sama kayak yang di asesmen nasional. Jadi secara tidak langsung kami itu sangat terbantu dengan adanya asesmen nasional. Jadi sebelum UTBK tersebut kita sudah tahu nih kemampuan kita dalam literasi dan numerasi udah sejauh apa kayak gitu sih Kak. Oke. Nah tadi kita udah banyak ngobrol ya Sobat Belajar tentang bagaimana itu asesmen nasional. Nah sebenarnya gimana nih Bu, apakah ada pesan bagi satuan pendidikan atau khususnya bagi sekolah-sekolah yang ada gitu ya, yang sudah atau akan melakukan asesmen nasional, dan mungkin bagi kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah yang ada? Ya, kalau dari sekolah berdasarkan pengalaman yang sudah kami lakukan dan juga berdasarkan dari tadi yang sudah saya sampaikan mengenai persiapan-persiapan itu, maka kerjasama itu penting ya. Jadi kan tadi saya menyampaikan persiapan itu kan dimulai dari dinas, kemudian orang tua dan lain sebagainya. Maka ini perlu ada kerjasama atau gotong royong, sinergi, sehingga semuanya ini bisa mendukung keberlangsungan atau pelaksanaan asesmen nasional dengan baik. Di anak sendiri sebagai peserta juga merasa aku banyak dukungan nih gitu. Nah, maka penting untuk sinergi tersebut. Lalu yang kedua, bagi sekolah-sekolah penyelenggara jangan lupa untuk juga belajar atau
referensi dari media-media sosial. Bukalah atau ikutilah laman-laman yang terkait dengan asesmen nasional ini, sehingga wawasan kita akan semakin luas. Kemudian pengalaman nanti untuk dari apa yang sudah kita peroleh juga akan bisa kita laksanakan dengan baik. Sedangkan untuk sekolah-sekolah yang mungkin masih menganggap asesmen nasional ini sebagai satu beban ya, sesuatu yang bikin deg-degan dan lain sebagainya, yuk saya mengajak kita asal kita mengikuti sesuai dengan pos yang ada, itu semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Jadi kita mengerjakan apa adanya, relax gitu ya. Tapi kalau bahasa saya sih sersan, serius tetapi santai, santai tapi serius gitu. Nah ini penting karena nanti dari seperti yang tadi sudah saya sampaikan, seperti hasilnya nanti kan juga berguna, bermanfaat bagi sekolah. Jadi ketika kita tahu hasilnya yang kurang akan kita perbaiki untuk kedepannya, sehingga sekolah sebagai lembaga pendidikan itu akan terus bisa meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di sekolahnya, dan ini juga akan berpengaruh pada siswa yang kita hasilkan. Jadi hasil belajar siswa juga akan lebih baik, dan kalau hasil belajar setiap siswa setiap sekolah baik, tentu akan berpengaruh juga hasil pendidikan di Indonesia ini secara nasional juga akan lebih baik gitu. Oke Sobat Belajar, itu tadi kita udah banyak berdiskusi, jadi banyak tahu juga ya tentang pengalaman gimana sih menjalankan asesmen nasional ini, baik dari pihak sekolah, guru, apalagi siswanya begitu ya. Tadi tentang persiapan, pentingnya asesmen nasional, kita juga jadi tahu nih, dari asesmen nasional ini yang tadi kalau kata Bu Firen, dilaksanakannya nih sersan, serius tapi santai gitu ya. Jadi kita bisa tahu kira-kira apa sih kebutuhan dari masing-masing satuan pendidikan ini untuk kedepannya, karena memang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan juga nanti akan muncul juga program-program baru, metode-metode baru yang pastinya bisa mendukung perbaikan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Tentunya ini akan menjadi perbincangan yang menarik sekali tadi bersama dengan 3 narasumber kita di sini. Semoga bisa banyak bermanfaat, banyak yang bisa kita pelajari dari sini. Akhir kata mungkin kita akan pamit, kita harus undur diri dulu Sobat Belajar. Jangan lupa memang ini nanti akan ada podcast-podcast atau siniar selanjutnya yang gak kalah menarik lagi. Akhir kata kami pamit, asesmen nasional, asesmen untuk transformasi pendidikan. Saya Vika Ramadhani pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.